Corner Radio Bisnis Pas FM. Tax Corner kembali Nina Amelia bersama Anda. Terima kasih yang sudah berpartisipasi mengirimkan pertanyaannya ke redaksi pasfm.com. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Shanti di Bekasi. Pak Agus, saudara saya diberikan warisan emas oleh paman saya sebesar 200 gram yang sudah terdaftar di SPT tahunan pewaris. Paman saya sekarang masih bekerja. Tapi saudara saya tidak bekerja dan hanya ibu rumah tangga dan tidak punya NPWP. Saudara saya ada mau beli rumah seharga 150 juta menggunakan warisan emas tadi. Pertanyaannya, apakah saudara saya harus membuat NPWP? Bagaimana pembayaran pajak dari rumah yang dibeli menggunakan warisan emas? Apakah di SPT tahunan pewaris paman saya perlu diubah dari emas menjadi rumah? Ibu Santi di Bekasi, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, tax partner dari ETS Consulting. Jadi pada dasarnya, ya tadi dari pertanyaannya disampaikan, kita bisa menyimpulkan ya di sini paman ibu mewariskan emas kepada saudara ibu, ya. Tapi di sini paman ibu ini masih bekerja, ya. Artinya paman ibu masih hidup nih, ya masih hidup. Nah, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa ini adalah hibah, ya, hibah bukan warisan, ya, karena hibah ini adalah pemberian harta kepada pihak yang menerima harta yang mana dibagikan pada saat si pemberi harta ini masih hidup. Nah, sedangkan ya untuk warisan, ya kalau warisan ini adalah pembagian harta kepada ahli waris dari pewaris yang mana sudah meninggal dunia. Ya, jadi kita bedakan ya antara hibah dengan warisan. Ya, dari sisi perpajakan ya untuk warisan dan hibah ini memang termasuk kategori penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, tetapi ada perbedaan perlakuan ya terkait atas hibah maupun warisan ini. Nah, perbedaannya apa? Nah, untuk warisan ya perlakuan pajaknya yang mana warisan yang diterima oleh ahli waris ya itu merupakan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, artinya tidak dikenakan pajak ya kepada si ahli waris. Ya di sini si ahli waris ini ya atas hartanya itu dia tidak melihat apakah pihak penerima waris itu memiliki hubungan darah atau tidak. Nah, sedangkan untuk hibah ya perlakuan pajaknya itu harus memenuhi persyaratan tertentu agar termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, persyaratannya apa? Nah, kalau kita lihat di aturannya di Undang-Undang Pajak Penghasilan di pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa harta hibahan bagi pihak yang menerima yang bukan merupakan objek pajak ya apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Dan juga sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, maupun hubungan kepemilikan. Ya, jadi antara pihak yang memberikan hibah dengan pihak yang menerima hibah. Nah, saya tekankan di sini ya, artinya harta hibahan bagi pihak yang menerima ini adalah harus diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, apa itu? Ya, garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, jadi di sini bisa kita jelaskan ya, untuk garis keturunan lurus 1 derajat itu adalah ayah atau ibu kepada anak atau sebaliknya. Ya. Nah, sedangkan untuk kalau hubungan keluarga sedarah ke samping ya, itu adalah saudara. Jadi misalkan kakak dan adik seperti itu. Nah, jadi kalau kita saya menjawab pertanyaan Bu Shanti, jadi artinya untuk hibah kalau dari paman ya, hibah dari paman kepada keponakan ya artinya merupakan objek pajak karena tidak memenuhi syarat ya untuk hibah yang bebas pajak ya, hibah yang bukan merupakan objek pajak ya. Nah, jadi karena untuk hibah ini tadi saya sudah sampaikan bahwa hibah ini harus diterima dari keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ya. Jadi artinya hibah yang diberikan dari paman kepada keponakan ya merupakan objek pajak bagi si keponakan yang menerima hibah tersebut. Nah, jadi untuk
saudara Ibu Syanti ya yang mana menerima hibah emas dari paman ya. Karena ini kan hubungannya paman dengan keponakan. Lain halnya paman ibu memberikan hibahnya kepada anaknya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau di sini karena ada pertanyaan kan paman ibu memberikan kepada saudara ibu. Nah, ini kan kalau keponakan kepada paman memberikan paman kepada keponakan artinya si ponakan itu dia harus melaporkan atas hibahnya itu. Jadi dikenakan pajak penghasilan ya. Artinya apa? Dan juga karena di sini saudara ibu apabila belum memiliki NPWP, maka dia mesti mendaftarkan NPWP dulu ya dan melaporkan harta hibah emasnya itu ke dalam SPT tahunan PPh-nya seperti itu. Nah, terus menjawab pertanyaan yang kedua ya. Untuk pembelian rumah oleh saudara ibu ya. Karena dia menerima emas kan dia ingin membeli rumah. Nah, itu dikenakan atas pembelian rumah itu dikenakan BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tarifnya berapa persen? Tarifnya dikenakan 5% dari harga jual rumah dikurangi NPOP TKP ya atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, NPOP TKP ini ditentukan masing-masing pemerintah daerah setempat. Misalkan kalau wilayah DKI Jakarta ya NPOP TKP-nya itu 80 juta. Jadi misalkan begini. Misalkan kalau harga rumahnya misalkan 300 juta misalkan ya, harga 300 juta dikurangin dulu 80 juta baru dikalikan 5%. Nah, inilah BPHTB yang harus dibayar seperti itu. Nah, dan juga menjawab pertanyaan yang ketiga ya, untuk SPT tahunan PPh paman ibu ya sebagai pemberi hibah ya, karena dia sudah memberikan emas ya, menghibahkan emas kepada saudara ibu, tentunya atas emasnya itu harus dihilangkan ya di daftar harta di SPT tahunan PPh-nya seperti itu. Demikian dari saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Syanti dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.